Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tim Sahdi TV. Kita akan membahas tentang yang sekarang lagi banyak pertanyaan tentang bagaimana menguatkan imunitas. Ada imun, ada iman, ada aman. Nah ini sekarang I dulu, imun. Nah kali ini bersama terapis senior Ustadz Jasnan. Nah ini kita di ruang tengah kedokteran holistik ya, sedang istirahat dan kita akan membahas beberapa hal yang sudah ada di depan kita. Nah, oke. Kita mulai dari inilah sahabat kita, guru kita bersama ya, Prof. Jasnan. Prof adalah panggilan kesayangan. Nah, ini gimana, Prof? Untuk meningkatkan imunitas, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita konsumsi gitu ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imunitas itu kan berhubungan dengan daya tahan tubuh manusia. Daya tahan tubuh itu banyak faktornya yang mempengaruhi, antara lain nutrisi dan darah dan faktor-faktor genetis, faktor-faktor lingkungan, dan yang lebih penting lagi adalah kondisi tubuh kita. Sejak beberapa puluh tahun terakhir telah diketahui bahwa dalam tubuh kita yang bekerja itu bukan reaksi kimia biasa, tetapi reaksi kimia, biokimia yang dilakukan oleh mikrobiosma. Mikrobiosma. Ya, mikrobiosma itu Mikrobioorganisma. Nah, jadi sekarang disebutnya mikrobiosma. Nah, organisme ini ternyata mempunyai karakteristik secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang positif dan negatif. Yang positif artinya yang bekerjanya membangun, yang negatif yang kerjanya membongkar atau merusak. Nah, jadi misalnya orang sakit kolesterol, sumbatan kolesterol di dalam jantung, maka dia perlukan negatif yang bisa menghancurkan sumbatan itu. Jadi negatif bukan dalam arti kesan, tapi dalam arti jenis kerjanya yang untuk membongkar. Tetapi luka yang ditimbulkan itu perlu direkonstruksi, maka itu mikrobiosma positif yang merekonstruksi kembali. Jadi misalnya seorang yang punya mengidap sakit MAH misalnya, maka di samping ada mikrobiosma negatif juga harus ada mikrobiosma positif. Nah, ternyata indahnya adalah Allah menciptakan dalam tubuh kita ribuan atau ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan spesies atau strain itu genus ya, genus yang ternyata mempunyai karakteristik yang khas. Mereka bekerja itu bersama-sama, satu komunitas, satu genus, satu strain. Ibaratnya satu RT kalau bekerja bersama-sama, ada yang masak, ada yang macul, ada yang memaku, ada yang itu kerjanya probiotik. Probiotik bekerja dalam komunitas, dan dia bekerja berdasarkan indera mereka, yaitu suhu. Misalnya ada seorang yang mengidap sumbatan di dalam pembuluh darah, maka di titik yang tersumbat itu pasti lebih dingin dari sekitarnya. Maka akan datang mikrobiosma melihat mikrobiosma negatif akan lebih banyak datang ke situ untuk membongkar sumbatan. Tapi kalau ada infeksi, maka akan ada suhu tinggi, ada kenaikan suhu di titik itu, maka yang datang adalah mikrobiosma yang membunuh plus yang membangun bekas luka. Nah, itu secara umum biosma tadi ya? Itulah fungsi mikrobiosma di dalam tubuh manusia. Dan untuk selanjutnya, sejak beberapa puluh tahun terakhir, ilmu pengetahuan telah berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan mikrobiosma itu. Di sini ada sebagai contoh Biosafa
plus. Di sini ada angka 12 yang menunjukkan itu generasi 12. Generasi itu gimana Pak? Generasi 12. Jadi itu istilah dari waktu membuat. Kalau generasi 8 itu semuanya organisme negatif, ya. Semua bertipe negatif. Sedangkan generasi 10 adiknya dia sudah ditambahkan yang positif. Dan ini 12 adalah 8, tapi ditambahnya lebih banyak lagi. Apa itu strainnya ya? Apa itu? Ya, jumlah strain. Ini kira-kira entah berapa ribu strain. Beberapa ribu strain yang negatif dan yang positif bersama-sama. Nah, jadi pada orang yang misalnya ingin membakar lemak, ini sesuai 12 ini. 12 atau 10 mengurangi lemak, iya, membakar lemak dalam tubuhnya, maka biarkan yang membakar lemak itu adalah mikrobiosma ini. Memang suhu akan naik sedikit sebagai hasil reaksi pembakaran lemak, itu wajar. Ini merupakan termasuk yang dasar, 8, 10 dan 12 termasuk yang dasar. Di sini ada juga bioimun. Bioimun. Ya, bioimun. Ini sudah generasi 30-an ini. Oh, generasi 30-an. Iya, ini sudah generasi 30-an. Ini bioimun ini meningkatkan imunitas. Kalau dikombinasikan dengan generasi yang lebih awal, generasi 10 misalnya atau 12 ini, dan generasi 16. Generasi 16 adalah generasi dasar untuk obat dasar untuk orang dewasa. Kalau 18 itu obat dasar untuk anak-anak karena dia sel pembentukan selnya lebih banyak lagi. Nah, kalau di bioimun ini dipercayai mampu menaikkan imunitas pada semua virus yang ada sekarang di dunia. Yang sekarang dikenali di dunia akan tahan antara kombinasi bioimun ini dengan 16 dengan atau Ultima ya kita ini kenal. Yang generasi terbaru yang ini termasuk yang terbaru. Sebenarnya masih ada yang lebih baru lagi, tapi saya tidak bisa sebutkan di sini. Misalnya Angsida, ya. Nah, itu adalah produk-produk yang lebih baru. Nah, di sini juga ada namanya BioStrong. BioStrong. Namanya agak provokatif ini. Iya. Kenapa? Karena BioStrong ini dia lebih spesifik. Biosmanya adalah biosma yang melancarkan penyumbatan di daerah jantung dan ginjal. Oh, khusus lelaki berarti. Jadi perempuan juga bisa jantung ya. Jadi ginjal yang tersumbat, pembuluh darah ginjal yang tersumbat itu mengurangi fertilitas, kesuburan. Karena itu dia diberi nama BioStrong karena memang dengan melancarkan pembuluh darah di sekitar di daerah ginjal, maka kesuburan secara logisnya akan meningkat. Saya mengkonsumsi ini untuk jantung. Ini sudah botol yang keempat dan sekarang saya sangat jarang merasakan nyeri jantung lagi. Oke. Ya, jadi bisa diminum 2-3 kali sehari, 2 sendok teh. Oke, berarti yang terbaru yang bioimun ini ya untuk kondisi sekarang sih. Iya, yang kondisi sekarang kalau dikombinasi ini dengan G16 atau Ultima, maka diyakini, dipercayai tahan terhadap imunitas terhadap semua virus yang ada. Oke. Termasuk COVID. Nah, jadi dipercayai demikian. Ya, dalam eksperimen sudah menunjukkan demikian. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih Prof. Demikian ngobrol kita dengan kita manggilnya Prof. Jasnan, Prof. Panggilan kesayangan ya, yang menjelaskan tentang probiotik, bagaimanakah tubuh kita jadi memperkuat imun kita. Oke, salam sehati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.